Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Indra Mulandari dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu ikan konsumsi, yaitu ikan lele. Ikan lele ini adalah sejenis ikan air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang dan mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Banyak jenis lele yang merupakan ikan konsumsi yang disukai orang. Sebagian jenis lele telah dibiarkan. Lele dumbo yang populer sebagai ikan ternak sebetulnya adalah lele jenis asing yang didatangkan dari Afrika. Lele dikembangbiakan di Indonesia untuk konsumsi, juga untuk menjaga kualitas air yang tercemar. Seringkali lele ditaruh di tempat-tempat yang tercemar, yang kotor, karena bisa menghilangkan kotoran-kotoran. Lele yang ditaruh di tempat yang kotor harus diberok terlebih dahulu sebelum siap untuk dikonsumsi. Diberok itu apa sih? Nah, diberok itu adalah maksudnya dipelihara pada air yang mengalir selama beberapa hari untuk membersihkan ya. Gitu. Kadang lele ditaruh juga di sawah karena fungsinya? Untuk memakan hama-hama yang berada di sawah. Lele sering pula ditaruh di kolam-kolam atau di tempat-tempat yang tergenang airnya. Itu tuh untuk apa sih? Untuk menanggulangi timbulnya jentik-jentik nyamuk. Baik teman-teman, jadi sebelum aku melanjutkan penjelasan ke karakteristik lele, nah sebelumnya aku akan nunjukin nih ke kalian lele yang aku dapat gitu. Nanti aku akan record lelenya, cuma mungkin nggak sama akunya ya, dan nggak akan aku bawa waktu aku menjelaskan nanti, karena takutnya lelenya kan masih hidup, takutnya loncat-loncat kan nggak mungkin, takut tidak kondusif gitu ya. Lele yang aku dapat sebetulnya ada 2, cuma aku simpan dulu di sini 1. Ini sebagai pembuktiannya aja ya. Tuh, lelenya pun masih hidup. Nanti setelah ini kita akan jelaskan mengenai karakteristik lelenya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah karakteristik lele terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah kita kenali ya teman-teman, karakter dari lele itu tubuhnya licin ya, memanjang, tak bersisik, dengan sirip punggung dan sirip anus yang panjang gitu ya kan, yang kadang-kadang itu menyatu dengan sirip ekor, menjadikan jadi seakan-akan menjadikan si lele itu tampak seperti sidat, cuma berukurannya kecil. Kepalanya mengeras, menulang di bagian atas, dengan mata yang kecil dan mulut yang lebar, terletak di ujung moncong gitu. Dilengkapi dengan sepasang sumur peraba yang amat berguna bergerak di air yang gelap. Lele juga memiliki alat pernapasan tambahan, yaitu berupa modifikasi dari bulur insangnya. Nah, terdapat sepasang patil nih, yakni tulang yang tajam pada sirip dadanya. Nah, ada yang mengatakan bahwa patil ini tidak hanya tajam namun juga beracun dan mengakibatkan panas tinggi jika orang terkena patil tersebut gitu. Sekarang kita lanjut akan membahas tentang budidaya ikan lele. Gimana sih cara budidaya ikan lele ini? Budidaya ikan lele itu sebetulnya gampang-gampang, susah juga ya teman-teman. Ada beberapa cara atau beberapa tahapan untuk kita dapat membudidayakan ikan lele. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu kita harus mengenali ikan lele dulu. Ikan lele itu masuknya ke taksonomi ikan lele itu apa gitu maksudnya. Taksonomi ikan lele itu apa? Morfologi ikan lele, habitat, pakannya gitu. Nah, sekarang tentang taksonominya dulu. Nah, taksonomi ikan lele itu dari genus Clarias. Kalau nggak salah, ikan lele itu memang dari genus Clarias dengan spesies Clarias sp. Nah, terus morfologi itu atau karakteristik itu
sama ya sampai yang tadi aku sebutkan. Nah sekarang lanjut habitatnya. Nah habitat ikan lele itu di air tawar. Nah gimana sih ukuran lele? Ukuran lele di Indonesia itu tidak lebih besar biasanya dari ikan gurame. Cuma di luaran ada juga lele yang ditemukan dengan panjang 1,5 meter dan berat kurang lebih 2 kilogram gitu. Cuma kalau di Indonesia memang pada umumnya lele itu rata-rata tidak lebih besar dari ikan gurame ya. Biasanya ikan lele dapat hidup lama di air yang memiliki arus yang pelan seperti di rawa, di waduk, di telaga, sampai sawah yang memiliki genangan air. Nah, beberapa warga atau masyarakat juga sering ternak lele ya kan, pada tempat-tempat yang airnya tercemar seperti di got, di selokan, karena memang ternyata ini juga bisa menjaga kualitas air yang tercemar lele itu. Nah, lele aktif bergerak akan mencari makan hanya pada malam hari. Bisa dikatakan lele ini adalah hewan nokturnal. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah yang kedua ini adalah syarat lokasi budidaya ikan lele. Sebenarnya nggak ada syarat khusus sih untuk membudidayakan ikan lele. Lokasi yang akan digunakan tentunya harus sesuai dengan budget. Sudah mempertimbangkan dampak lingkungan dan sumber daya manusia gitu. Akan percuma gitu memiliki lokasi yang strategis tapi budget untuk ternak lele ini tidak mencukupi, atau tidak ada tenaga kerja yang bisa membantu mengelola tempat budidaya. Yang ketiga yaitu adalah cara persiapan kolam lele. Nah, teman-teman bisa menggunakan kolam dengan alas tanah, terpal atau kolam semen, maksudnya yang sudah dilapisi sama semen gitu, keramba, atau juga bisa menggunakan jaring apung. Nah, jika ingin memulai budidaya dengan lahan yang minim gitu, teman-teman juga bisa menggunakan drum atau tangki dan lain sebagainya lah gitu. Secara umum masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan kolam tanah dan terpal untuk ternakan ikan lele. Nah, misalnya menggunakan kolam dengan alas tanah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu pengeringan dan pengolahan tanah. Yang kedua itu pengapuran dan pemupukan. Yang ketiga adalah pengaturan air kolam. Oke, pemilihan benih ikan lele unggul selanjutnya. Nah, ada 3 yang bisa kita lihat dari benih ikan lele. Yang pertama, memiliki gerakan yang cenderung lincah. Nah, kan seperti yang kita tahu lele itu adalah salah satu ikan yang sangat lincah gitu ya kan. Memiliki panjang 5-7 cm dan selanjutnya tidak cacat pada bagian tubuhnya. Nah, step selanjutnya itu cara menebar benih ikan lele ke kolam. Nah, benih-benih ikan lele yang masih kecil itu kan sangat sensitif ya, maka cara menebar benihnya juga tidak bisa sembarangan gitu. Usahakan menyesuaikan iklim antara wadah lele sebelumnya dengan air kolam yang baru. Biarkan benih-benih menyesuaikan diri dulu selama 15 menit sampai keluar dengan sendirinya dari wadah tersebut, bisa di wadah atau di jerigen atau di ember. Maksimal menebar benih-benih lelenya tersebut, benih bibit atau bibit unggulnya itu yaitu 1000 ekor per meter kubik ya, 1000 ekor per meter kubik. Nah, 1 hari setelah penebaran benih tersebut, kita bisa menggunakan suplemen organik cair yang spesialis perikanan dengan dosis 5 ml per meter kubik. Nah, penggunaan probiotik lele itu juga dapat merangsang pembentukan kekebalan tubuh lele. Jadi
nanti ternak lelenya itu tidak mudah terserang penyakit seperti penyakit parasit, jamur, bakteri yang berasal dari penumpukan kotoran pada sisa-sisa pakan pada dasar kolam gitu. Biasanya kan suka yang nggak kemakan pasti ada di dasar kolam gitu. Itu kan akan terjadi penumpukan bakteri. Nah, step selanjutnya kita bahas ke pakan lele. Usahakan memberi pakan yang kualitasnya baik. Nah, karena itu lele itu akan dikonsumsi oleh manusia ya. Kalau misalnya ada kandungan yang tidak baik dalam lele itu juga akan berbahaya gitu untuk manusia. Nah, berikan pakan utama itu yang mengandung protein hewani dan pakan tambahan yang seimbang gitu ya kan. Bisa juga dengan membuat pakan alternatif agar lebih hemat. Pakan alternatifnya itu apa sih? Nah, kalau di kalangan peternak ikan itu pasti sudah tahu ya tentang azolla gitu ya kan. Azolla ini sejenis tumbuhan paku yang biasanya di sawah pun ada gitu, warnanya hijau. Nah, seperti itu bisa dijadikan pakan alternatif. Selanjutnya, nah, tahapan merawat kolam lele. Yang pertama itu sebelum mengganti air pada kolam, lakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama itu ikan harus berpuasa kurang lebih 12 jam lamanya. Nah, selama proses puasa jangan lupa mengecek kesehatan si ikan tersebut dan memperhatikan gerakannya. Nah, yang ketiga itu usahakan mengganti air kolam antara pagi hari atau sekalian sore hari gitu ya kan. Selanjutnya itu ganti air kolam dengan air yang baru atau air tandon. Kedua, menambahkan suplemen organik cair spesialis perikanan. Terus apa sih sebenarnya manfaat suplemen organik cair ini? Kenapa harus ditambahkan gitu? Suplemen ini dapat meningkatkan nafsu makan lele, mempercepat panen ikan lele, membuat lele itu tidak mudah terserang penyakit, menghemat biaya pakan pada budidaya ikan lele, meningkatkan survival rate pada ikannya tersebut itu, dan perbaiki kondisi air kolam. Oke, tahap terakhir selanjutnya itu adalah cara panen ikan lele itu ya kan. Pada budidaya pembesaran ikan lele memerlukan waktu panen itu 2 bulan. Pada saat panen, ukuran ikan lele itu dalam 1 kg berjumlah 7 sampai 8 ekor ikan. Cara memanen ikan lele yaitu dengan menyurutkan air kolam terlebih dahulu, kemudian gunakan serokan yang halus untuk menangkap ikan lele dan masukkan ke dalam wadah plastik. Kalian juga bisa menggunakan jaring kalau air kolamnya masih cukup banyak. Nah, kita udah selesai membahas cara membudidayakan ikan lele. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugian membudidayakan ikan lele. Tapi menurut aku itu aku akan lebih membahas ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu seperti yang udah kita tahu kalau ikan lele itu pertumbuhannya sangat cepat. Oleh karena itu merupakan salah satu keuntungan gitu ketika membudidayakan ikan lele. Dengan pertumbuhan yang cepat tersebut juga kan peternak juga akan lebih cepat mendapat keuntungan gitu ya kan. Yang kedua, ikan lele dapat bertahan hidup di berbagai jenis air seperti air yang keruh, air jernih, dan air yang alirannya tenang gitu ya kan. Karena biasanya beberapa jenis ikan lain itu harus memperhatikan dulu airnya gitu, namun itu tidak terjadi pada ikan lele. Nah, kelebihan lainnya itu apa? Kelebihan lainnya itu yang seperti yang sudah kita ketahui, ikan lele itu dapat bertahan hidup lebih lama walaupun tidak ada airnya gitu ya kan. Kelebihan selanjutnya itu apa sih? Nah, pemasaran ikan lele itu sangat mudah. Kenapa? Karena tingginya permintaan untuk ikan lele. Banyak sekali
yang membutuhkan ikan lele seperti warung-warung kan, warung makan maksudnya, warung makan itu seperti pecel lele atau mungkin warteg di warung makan Padang pun ada gitu ya kan. Jadi banyak permintaan untuk ikan lele itu. Sekarang kita masuk ke kekurangan atau kerugian. Kekurangan. Oke, yang pertama, ikan lele itu makannya banyak, jadi kita harus memberikan makannya itu lebih banyak dari porsi makannya ikan lain gitu ya kan. Itu kenapa itu adalah salah satu alasan kenapa lele itu cepet banget gitu tumbuhnya atau perkembangan pertumbuhannya gitu dibandingkan ikan-ikan yang lain. Nah, selanjutnya lele itu memiliki kelincahan yang sangat tinggi. Sangat lincah lele ini, apalagi jika melompat-lompat gitu ya kan. Jadi kita harus menyesuaikan nih kolamnya, tingginya, lebarnya gitu ya kan. Jangan sampai ikan lele yang suka lompat-lompat itu kan keluar dari kolam gitu ya. Nah, selanjutnya ikan lele dalam beberapa tempat hidup di tempat kotor kan, seperti yang kita tahu itu. Kita itu harus berhati-hati karena kemungkinan besar ikan lele itu mengandung bakteri dan jika masuk ke dalam tubuh manusia itu pasti berbahaya. Nah, apalagi khususnya di daerah-daerah pedesaan, di beberapa tempat gitu ya kan, makanan ikan lele itu adalah kotoran manusia gitu ya kan. Nah, makanya waspada gitu dalam mengonsumsi ikan lele. Boleh aja, namun tidak semua ikan lele itu makanannya kotoran manusia juga sih teman-teman, dan itu hanya sebagian kecil aja karena kan seperti yang kita sebutkan itu biasanya di daerah pedesaan gitu ya kan. Untuk pelaku usaha budidaya ikan lele sendiri itu pasti dapat dipastikan pasti memberikan makanan yang baik gitu ya kan teman-teman, sesuai dengan standar. Nah teman-teman, itu dia beberapa yang bisa aku bahas tentang ikan lele. Seperti apa sih tadi, pertama definisi ya, bukan definisi sih, ikan lele itu apa gitu ya kan. Yang kedua itu karakteristiknya ikan lele. Ketiga, gimana sih cara budidaya ikan lele. Nah, yang keempat itu yang tadi itu adalah keuntungan dan kerugian atau kekurangan, kelebihan dan kekurangannya. Itu mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan sama teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena aku pun di sini masih belajar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.